Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia yang sangat besar kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk hadir di masjidnya, di rumahnya, untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi." Barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullah, dia berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Dan insyaallah tema yang akan kita bahas juga pada kesempatan kali ini terkait tentang sholat subuh secara berjamaah. Berkata di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, sholatul fajri fil jamaati, sholat subuh, sholat fajar secara berjamaah. Nanti beliau akan jelaskan kepada kita bagaimana penjagaan para sahabat, bagaimana penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sholat subuh secara berjamaah ini. Kemudian bagaimana keutamaan sholat subuh secara berjamaah. Lalu bagaimana orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iman itu sungguh-sungguh hadir, berusaha untuk hadir di masjid Allah dalam rangka menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Beliau mengatakan di sini, rawal Imam Malikun fi muwatta'ihi. Al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, meriwayatkan dalam kitabnya Muwatta, sebuah kitab hadis yang beliau tulis selama 40 tahun. Jadi Muwatta ini kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas, Imam Malik Daril Hijrah, Imam Daril Hijrah, Imam salah satu imam fikih yang ada di kota Madinah, itu Imam Malik menulis sebuah kitab namanya Muwatta itu selama 40 tahun. Kemudian ada orang datang kepadanya ingin belajar, buru-buru selesai, yaitu 40 hari, maka dia mengatakan, saya menulis kitab ini selama 40 tahun, terus kamu datang ke sini belajar cuma 40 hari. Jadi ilmu itu nggak bisa didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama. Makanya ditegur orang tersebut yang hanya ingin belajar 40 hari, padahal kitab ini saya tulis 40 tahun, kata beliau. Jadi beliau meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah satu tabi'in yang fakar dalam ilmu hadis, dan dia adalah murid dari 7 fuqaha al-Madinah, 7 ahli fikih Madinah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Az-Zuhri. An Abi Bakar ibni Sulaiman ibni Abi Hathmah, seorang sahabat, beliau mengatakan di sini, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Hathmah fi salati subhi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mendapati Sulaiman ibnu Abi Hathmah dalam sholat subuh. Jadi perhatikan di sini, pada saat itu posisi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin, seorang pemimpin
dan dia begitu perhatian dengan sholat subuh, ya, orang-orang yang dipimpinnya begitu perhatian dengan sholat subuh para sahabat-sahabat yang lain, sampai dicari, ya, diperhatikan siapa yang enggak hadir, maka didapati yang enggak hadir di sini adalah Sulaiman ibnu Abi Hasmah. Dicari sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini mengajarkan kepada kita jemaah sekalian, interaksi kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita, baik itu keluarga, anak, atau karyawan dan semacamnya, itu adalah bukan sebatas dunia saja, tapi juga hendaklah kita memperhatikan bagaimana ibadah mereka, bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat sahabat Umar, dicari, dicek satu persatu siapa yang enggak hadir sholat subuh. Didapati yang enggak hadir di sini adalah Sulaiman ibnu Abi Hasmah. Wa anna Umar bin al-Khattab ghada ila suqi. Kemudian, ya, setelah selesai sholat subuh, setelah syuruk, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Ya, walaupun beliau ada seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin, namun tidak menutup, ya, diri dari berusaha untuk mencari nafkah, ya, dengan jual beli, karena salah satu pintu dari 9 pintu rezeki itu adalah jual beli. Wa maskanu Sulaiman bainas suqi wal masjidin nabawi. Sedangkan rumahnya Sulaiman yang enggak hadir sholat subuh itu antara pasar dan Masjid Nabawi, di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah antara pasar dan Masjid Nabawi itu terdapat rumahnya Sulaiman, ya, Sulaiman ibnu Abi Hasmah yang tidak hadir sholat subuh. Famarra ala Syifa'i binti Abdillah ummi Sulaiman. Lalu Umar bin Khattab ketika hendak ke pasar melewati rumahnya Sulaiman dan mendapati istrinya Syifa, ya, nama istrinya itu Syifa, ya, Syifa bintu Abdillah, ya, ummu Sulaiman. Apwan, ya, Syifa ini ibunya, ya, ibunya Sulaiman, ya, ibunya Sulaiman. Faqala laha, maka Umar berkata kepada Syifa ini, lam ara Sulaimana fi subhi. Kok saya enggak lihat Sulaiman datang sholat subuh, kemana dia? Ditanya, ya, ditanya sama keluarganya, mana Sulaiman, kenapa enggak datang sholat subuh? Faqalat, maka Syifa, wanita ini mengatakan, innahu bata yusalli faghalabathu ainahu. Sulaiman itu di malam hari sholat semalam suntuk, kemudian pas di ujung-ujung malam dia ngantuk, terkalahkan dengan kantuknya, dan dia terlambat sholat subuh. Jadi terlambat sholat subuh karena malam harinya sibuk dengan ibadah sholat malam, ya. Faghalabathu ainahu fanama. Jadi karena ngantuk dia tertidur dan akhirnya telat sholat subuh. Kalau orang sekarang, masya Allah, ya, nggak sholat subuhnya, kenapa itu? Ya, atau telat sholat subuhnya bukan karena ibadah di malam hari, tapi ada yang begadang, ngobrol untuk urusan-urusan yang tidak mendatangkan manfaat baik dunia maupun akhiratnya. Ya, hal yang ibadah saja itu Umar enggak suka. Makanya Umar mengatakan, la an ashhada salatus subhi fil jamaati ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Saya datang sholat subuh secara berjamaah di masjid Allah itu lebih saya sukai daripada saya melakukan sholat malam di malam hari kemudian telat sholat subuh, enggak berjamaah sholat subuhnya. Saya lebih suka sholat subuh berjamaah, karena sholat subuh berjamaah itu wajib dalam sebagian mazhab para ulama, sedangkan sholat malam itu sunnah dengan kesepakatan para ulama. Lihatlah bagaimana teguran sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan kita nasihat dan menunjukkan betapa cerdasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang pertama dari sisi nasihatnya. Jadi beliau itu betul-betul tulus menginginkan kebaikan untuk
siapa? Untuk Sulaiman, dan juga tentunya untuk kita, karena dihadirkan athar ini untuk kita ambil pelajaran darinya. Ya, lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Nabi begitu menginginkan kebaikan untuk orang lain, sampai dicek satu-satu siapa yang nggak hadir sholat jamaah, sholat subuh jamaah. Kemudian disamperin ke rumahnya, ditanya kenapa nggak datang. Ini menunjukkan bagaimana perhatian seseorang kepada saudaranya, supaya mereka menjadi orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah ketulusan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bukankah Nabi mengatakan kepada kita, ya, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk diri kalian, untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Kalau kita ingin diri kita masuk surga, ingin diri kita dekat dengan Allah, ingin diri kita menjadi orang soleh, maka kita juga harus menghendaki itu untuk saudara-saudara kita. Nah, lihat yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Makanya kita ini umat terbaik itu karena amar ma'ruf nahi mungkarnya, Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat, kata Allah, karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini hilang dari kita, maka predikat umat terbaik itu pun bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang-orang yang kita kenal, tetangga, istri, ya, kemudian anak-anak, itu jangan biarkan mereka menjadi orang-orang yang mengabaikan sholat di masjid ini. Ya, kita tunjukkan bagaimana izzah seorang muslim dengan menjaga sholat berjamaahnya. Dan dari sisi yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat cerdas, sangat faqih di sini, karena beliau mengetahui mana yang lebih baik daripada dua kebaikan yang ada. Sholat malam baik, sholat subuh berjamaah lebih baik. Makanya dia mengatakan, saya lebih suka hadir sholat subuh berjamaah daripada sholat malam. Karena sholat malam saya akan telat. Tetap kalau bisa dua-duanya itu lebih afdal. Tapi kalau karena sholat malam akan membuat telat datang sholat subuh berjamaah, maka lebih baik mengedepankan yang wajib tadi, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Ya. Baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, ya, ngecek satu persatu siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, ini bukan sesuatu yang baru, tapi itu yang dia ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mentauladani Rasulullah dalam masalah itu. Karena dalam sebuah hadis, ya, dalam Sunan Abi Daud radhiyallahu anhu, ya, rahimahullahu taala, dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Jadi Rasulullah mengimami salat subuh. Faqala, dan Nabi berkata, asyahidun fulan, apakah fulan hadir salat subuh? Lihat, Nabi mengecek satu-satu, ya, umatnya. Asyahidun fulan, apakah fulan hadir salat subuh? Qalu la, maka mereka mengatakan enggak wahai Rasulullah. Kemudian ditanya, asyahidun fulan, sedangkan fulan yang itu datang ke salat subuh? Qalu la, para sahabat mengatakan enggak wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, inna hataini salataini athqalus salawati alal munafikin. Sesungguhnya dua salat ini, maksudnya salat isya dan salat subuh, itu salat yang paling berat dihadiri oleh orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu bagaimana besar pahalanya salat subuh secara berjamaah, besarnya pahala salat isya secara berjamaah, la ataitumuhuma walau habwan 'ala rakbi. Kalian itu pasti akan berusaha menghadiri salat-salat ini walaupun harus merangkak. Merangkak. Ya. Apa pelajarannya? Jadi imam, ya,
imam, kemudian orang-orang yang ucapannya didengar itu memiliki tugas sebenarnya untuk mengecek satu persatu tetangga, ya, jamaah masjidnya hadir enggak. Karena salah satu fungsi dari masjid itu, jamaah sekalian, itu adalah untuk tafaqqadu ahwalil muslimin, untuk mencari tahu bagaimana kondisi sesama muslim. Ya, sesama muslim yang biasanya hadir, rajin datang sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba nggak datang. Kenapa? Dari situ ketahuan fulan sakit, ya, fulan sakit, kemudian dijenguk. Nanti akan kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, menjenguk sahabatnya yang nggak hadir sholat berjamaah. Ketahuannya dari mana? Karena dia nggak hadir sholat berjamaah. Makanya fungsi masjid itu ada 3. Oleh karena itu kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke Madinah, ya, hal yang pertama kali dilakukan di Madinah apa? Sesampainya di Madinah apa? Membangun masjid Quba, kan? Membangun masjid. Kenapa? Karena masjid itu pertama menjadi pusat pendidikan. Ya, pusat pendidikan. Dulu yang mengeluarkan para ulama itu adalah masjid-masjid. Yang melahirkan para ulama itu masjid. Kemudian yang kedua menjadi pusat kegiatan sosial. Ya. Jadi di situ dicari tahu bagaimana kondisi satu sama lain sesama kaum muslimin. Dan dulu masjid itu menjadi pusat, ya, pemerintahan, ya, pusat pemerintahan. Begitu pentingnya masjid. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam, ya. Jadi setengah malam, setengah malamnya digunakan untuk sholat. Maksudnya pahala orang yang hadir sholat isya berjamaah itu seperti pahala orang yang sholat sampai pertengahan malam. Dan barang siapa yang hadir sholat subuh secara berjamaah, kata Nabi, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Jadi pahalanya seperti orang sholat semalam suntuk. Dan ini menunjukkan betapa cerdasnya Umar bin Khattab, karena dia bisa menimbang mana yang lebih baik. Tadi kan saya lebih suka datang sholat subuh berjamaah daripada sholat malam, sedangkan sholat subuhnya terlambat. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan orang yang datang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Masya Allah, ya, luar biasa besarnya sholat subuh ini kalau ditunaikan secara berjamaah. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya sholat subuh, jamaah sekalian, ya, betapa besar pahalanya. Lalu hendaklah kita menimbang, mengetahui posisi kita terhadap sholat subuh secara berjamaah itu bagaimana, ya. Jatah kita dari pahala yang besar itu sejauh apa? Tergantung bagaimana penjagaan kita terhadap sholat subuh secara berjamaah. Ya, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau betul-betul menginginkan kebaikan untuk, ya, sahabat-sahabatnya sampai dicek satu persatu, karena beliau ingin sahabatnya mendapatkan pahala yang besar ini. Dan Nabi jauh-jauh hari juga menyampaikan kepada kita, karena Nabi ingin kita mendapatkan pahala yang besar ini. Karena enggak semua orang bisa bangun sholat malam, benar enggak? Enggak semua orang bisa bangun sholat malam. Ada yang kerja, kemudian karena capek, letih, enggak bisa bangun sholat malam. Jangan sampai dia luput dari pahala sholat malam semalam suntuk. Bagaimana caranya? Dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam Muwatta juga disebutkan annal Miswar ibn Makhramah qala, Miswar ibnu Makhramah dia berkata, dakhaltu ala Umara min al-lailati allati tu'ina fiha, saya menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam ketika dia ditusuk. Ya, jadi Umar bin Khattab itu ditusuk ketika sholat berjamaah oleh siapa? Oleh siapa? Seorang Majusi, ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, itu ditusuk, ya, ditusuk. Makanya doa Umar bin Khattab itu, ya Allah, wafatkan aku di kota Madinah dalam keadaan syahid. Kalau zaman dulu nggak terbayang gimana mati syahid di kota Madinah. Kota Madinah itu menjadi pusat pemerintahan, tempat paling aman. Kok bisa mati syahid di kota Madinah? Allah kabulkan doanya Umar bin Khattab. Ditusuk orang yang nggak pernah sujud sama Allah sama sekali. Itu orang Majusi ketika sholat berjamaah. Jadi malam hari, di malam ketika Umar ditusuk, ini Miswar ibnu Makhramah datang ke rumahnya. Tujuannya apa? Uqizuhu li salati subhi, saya ingin membangunkannya untuk melakukan sholat subuh. Lihat, sakit yang membuat beliau sekarat, ya, membuat beliau meninggal, tetap minta dibangunkan untuk sholat subuh, ya, sholat subuh. Perhatikan jamaah sekalian. Maka setelah dibangunkan, Umar mengatakan, na'am, iya, saya ingin sholat subuh. Karena la hazza fil islami liman taraka shalah, tidak ada jatah di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat, kata beliau. Coba bayangkan, beliau ditusuk dan tusukan itu membuat beliau meninggal, tapi tetap ingin berusaha untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, sampai-sampai mengucapkan tidak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat ini, shallal fajra wa jurhuhu yas'ubu daman, dia sholat subuh sedangkan luka bekas tusukan itu mengalirkan darah. Coba bayangkan, kita cuman sakit gigi sedikit gitu kan, pusing sedikit, ya, berat, sholat subuhnya berat ke masjid, di rumah saja. Umar bin Khattab, darah mengucur dari luka tusukan, ya, oleh Majusi, itu tidak menghalanginya untuk hadir sholat subuh secara berjamaah. Maka ambillah pelajaran dari para sahabat Nabi, bagaimana mereka berusaha menjaga sholat subuhnya, karena mereka nggak ingin terluputkan dari pahala yang besar hanya karena luka yang masih bisa ditahan oleh mereka. Allahu Akbar, ya. Jadi sholat subuh ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Kalau mereka mampu untuk melakukan sholat berjamaah, mereka sholat berjamaah, Pak. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum wafat siang harinya, ya, itu Rasulullah wafat, tapi subuhnya sempat-sempatnya membuka tirai melihat kepada para sahabat yang sedang sholat subuh, dan membuat Rasulullah tersenyum bahagia. Senang Rasulullah melihat para sahabatnya masih berkumpul untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Jadi kewajiban kita, kata Syekh, an nuhasiba anfusana fi hadhil fariḍah, ya, bagaimana kita menghisab diri kita terkait tentang kewajiban sholat subuh ini. Karena barang siapa yang menelantarkan sholat subuhnya, maka dia akan menelantarkan ibadah-ibadah yang lain. Karena tidak ada jatah bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat di dalam Islam, gak ada bagian, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sholat subuh ini, ya,
hendaklah kita jadikan sebagai untuk membuka hari kita, jemaah sekalian. Karena kalau kita jaga sholat subuh ini, maka itu sebagai pertanda kebahagiaan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita, melindungi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menelantarkan sholat subuh ini, kita tidak jaga dengan baik, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kita dan akan membuat hilang keberkahan hari-hari kita. Oleh karena itu dalam hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat, ya, membikin simpul di leher salah seorang di antara kalian. Idza huwa nama salasa uqadin. Kalau dia tidur, maka setan membikin simpul 3 ikatan di leher ini. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqut. Jadi setiap ikatan, setan ini mengatakan malam masih panjang, tidur. Malam masih panjang, tidur. Ikatan kedua, setan berbisik, malamnya masih panjang, lanjutkan tidurnya. Ikatan ketiga, malamnya masih panjang, lanjutkan tidurnya. Itu yang membuat seseorang itu berat untuk bangun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdatun. Jadi kalau dia bangun kemudian dia langsung berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur, 1 simpul terlepas. Fa in tawadda'at in hallat uqdatun. Kalau dia langsung pergi berwudu, maka terlepas simpul yang kedua, ikatan yang kedua terlepas. Fa iza shalla in hallat uqdatun. Kalau dia salat, maka simpul ikatan yang ketiga terlepas. Ya, terlepas. Jadi cara melepas ikatan syaitan itu adalah bangun langsung berdoa, baca zikir, ya, doa bangun tidur. Kemudian ambil air wudu, 2 ikatan terlepas. Kemudian sholat, ya, sholat apa? Bisa sholat witir. Kalau ternyata udah azan subuh, bisa sholat qabliyah subuh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, seisinya. Kalau udah dilakukan 3 hal ini, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Jadi dia menyongsong paginya itu dalam keadaan semangat. Ya, dalam keadaan semangat. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Kalau dia tidak melakukan 3 hal ini, dia tidak berdoa ketika bangun tidur, tidak berwudu, bahkan sholat subuh terlewat, itu maka pagi harinya itu menjadi hari yang buruk dan dia menjadi orang yang malas, orang yang malas. Ya, lihat, semua harinya itu akan dipenuhi dengan hal-hal yang memalaskan dan berat. Tapi kalau seorang hamba itu menjaga sholat subuhnya, ditunaikan pada waktunya, apalagi berjamaah, maka itu menjadi alamat keberkahan harinya, kebaikan yang akan didapati di hari-hari tersebut. Nah, makanya Nabi dalam hadis doanya apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku pagi harinya. Itu maksudnya orang-orang yang menyongsong paginya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang tertidur sampai subuh. Tertidur sampai subuh, enggak bangun-bangun. Sampai pagi, ya, tidurnya sampai pagi, kelewat subuhnya. Maka Nabi mengatakan, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi. Itu orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Ya,
Yang namanya kencing itu Pak kotor, ya, benar gak? Najis. Nah, apalagi kencingnya syaitan ini, di mana? Di telinga. Nah, itu orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama menjelaskan ini bukan majazi, ini bukan majas, tapi benar-benar setan kencing di telinga. Ya, ini perbuatan hakiki setan yang kencing di telinganya. Jadi benar-benar kencing. Ya, sehingga membuat dia apa? Tidak bangun. Ya, tidak bangun melakukan sholat subuh. Terbenam, tenggelam dalam tidurnya disebabkan telinganya dikencing oleh syaitan, tidak mendengar suara panggilan azan. Padahal muazzin teriak as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur, tapi tidur terus, lelap terus karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Ya. Makanya hal-hal yang membuat kita malas untuk melakukan ibadah salat subuh ini enggak lepas dari syaitan tadi, ya. Udah diikat lehernya, kemudian dikencingi telinganya. Ya, kalau orang yang datang sholat subuh maka terlepas dari semua itu. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Imam Bukhari, ya, dari hadis Samurah ibnu Jundub, ya, dalam hadis yang panjang disebutkan, Inna ataina ala rajulin muttaji'in. Ya, kami mendatangi seorang yang tertidur. Ya, jadi ini berkisah tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu hakun, benar terjadi. Ya, karena awal-awal wahyu itu dimulai dengan mimpi. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa dan diperlihatkan tentang seseorang yang tertidur berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sahratin. Sedangkan ada orang lain berdiri megang batu. Jadi Pak, Rasulullah bermimpi melihat ada orang tertidur berbaring, kemudian di atasnya itu ada orang berdiri megang batu. Wa idza huwa yahwi bis sahrati li ra'sihi fayaslagu ra'sah. Orang ini kemudian melempar batu ke kepala orang yang tertidur tadi. Ya. Dilempar batu ke kepalanya. Kemudian setelah itu diambil batu lagi, diambil batu yang mengenai kepala tersebut, ditunggu balik lagi kepala yang hancur karena batu tadi, ditunggu balik, dilempar lagi. Nih. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma rajulul awwal allazi ataita alaihi, ya, orang yang engkau lihat, ya, yang berbaring kemudian dilempar batu ke kepalanya, itu adalah siapa? Seorang yang ya'khudul qur'ana fayarfuduh. Dia adalah orang yang sebelumnya hafal Al-Qur'an, kemudian setelah itu Al-Qur'an ditinggalkan. Jadi ini bahayanya melalaikan, tidak menjaga hafalan Al-Quran. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan, ya'khudul Quran fayarfuduh. Dia awalnya hafal Al-Quran, kemudian taraka hibza hurufihi. Dia meninggalkan untuk menjaga hafalan Al-Quran tersebut. Wal amal bima'anihi, dan tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, itu yang diazab dengan apa? Dilempar batu ke kepalanya sampai hancur. Wa yanamu 'anis salatil maktubati, dan dia adalah orang yang tidur sehingga terlewatkan dari salat wajib. Ya, wajib. Lihat, kenapa yang menjadi tempat siksaannya itu kepala? Ya, kenapa?
Para ulama mengatakan, ya, meninggalkan hafalan Al-Quran, tidak menjaga hafalan Al-Quran, itu adalah tindakan kriminal, dosa yang besar terhadap Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu sesuatu yang paling mulia, asrafus syai', hal yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Dan anggota badan yang paling mulia dari seorang hamba atau manusia itu apa? Kepalanya. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang paling mulia, dihukum bagian yang paling mulia di dirinya, itu kepala, dilempar batu sampai hancur. Dan juga hal yang paling membuat dia nikmat, terlelap dalam tidur itu, yang kita letakkan itu paling empuk apa? Kepala. Ya, kepala. Itu dihukum dengan dilempar batu. Makanya dia tertidur dari sholat fardu. Ini hadis sahih jamaah sekalian, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukan nakut-nakutin nih, ya, supaya kita benar-benar memperhatikan ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ya, bagaimana orang-orang dahulu begitu semangatnya menjaga sholat subuh ini. Dari Abdullah bin Ja'far, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ata ila manzili Sa'id ibn Yarbu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menjenguk, ya, Sa'id ibn Yarbu. Ya, yang mana Sa'id ibn Yarbu ini adalah orang yang buta. Orang yang buta. Kenapa buta? Karena usianya itu udah mendekati 100 tahun. Usianya udah mendekati 100 tahun. Kemudian Umar berkata kepada Sa'id ibnu Yarbu' ini, la tada'il jum'ata, jangan pernah meninggalkan sholat Jumat, wala sholata fi masjidi Rasulullah, dan jangan pernah meninggalkan sholat fardu, ya, di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi. Ya, jadi Umar ingin mengatakan apa? Tetap datang sholat Jumat, tetap datang sholat berjamaah, padahal dia orang buta. Sa'id ibnu Yarbu ini buta, usianya udah hampir 100 tahun. Maka dia mengutarakan uzurnya, wahai Umar, laisa liqaidun, saya ini enggak punya orang yang nuntun saya. Maka Umar, demi supaya orang ini, Sa'id ibnu Yarbu ini datang sholat subuh, diutus khusus satu orang untuk menjemputnya setiap waktu. Lihatlah bagaimana Umar menginginkan kebaikan untuk Sa'id ibnu Yarbu yang udah tua renta buta. Ya, di beberapa tempat itu jamaah sekalian ada rumah yang diikat tali ke masjid. Ya, supaya apa? Karena ini orang tua udah nggak melihat dengan jelas, supaya nggak tersesat, itu tali dipegang setiap waktu, terus berjalan ke masjid, berusaha untuk tetap melakukan sholatnya secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita, masya Allah, ya, mata masih sehat, kaki masih bisa melangkah, maka Allah akan mempertanyakan nikmat tersebut kepada kita terkait sholat berjamaah ini. Ya, lihatlah bagaimana perhatian, ya, Umar bin Khattab, ya, supaya Sa'id ibnu Yarbu ini tidak meninggalkan sholat Jumat dan sholat fardunya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita menimbang posisi kita dengan mereka jemaah sekalian. Ya, kita komparasi posisi kita, bandingkan kita yang sehat, kita yang masih muda, kita yang masih punya kekuatan fisik masih normal dengan Sa'id ibnu Yarbu ini. Ya, apa yang membuat kita berbeda dengan dia? Tentu di iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad, ya, untuk bisa menjadi hamba-hamba yang menjaga
solatnya secara berjamaah, terutama solat subuh ini. Ya, jangan kita terlena dengan taswib, nanti akhirnya mengakhirkan dan tidak melakukan solat sama sekali, waliyadu billah. Ya, karena menjaga solat subuh ini adalah tanda keimanan seorang hamba. Ya, tanda keimanan seorang hamba, tanda yang menunjukkan kuatnya keislaman seorang hamba. Ya, orang yang menghadiri solat subuh itu berarti dia punya bukti atas keimanannya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang malas mendatangi solat subuh itu bisa jadi merupakan tanda lemahnya iman. Nah, makanya Nabi mengatakan solat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu apa? Solat isya dan solat subuh secara berjamaah. Jadi kalau malas berarti itu bisa menunjukkan lemahnya iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita supaya menjadi hamba-hamba yang menegakkan dan mendirikan solat fardu kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab terkait dengan takbiratul ihram, yang mana takbiratul ihram ini punya keutamaan sendiri ketika kita mendapatinya bersama imam. Jadi takbiratul ihram itu ya dilakukan berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Ya, maksudnya tidak masbuk, tidak telat. Salat berjamaahnya itu ada keutamaan sendiri. Insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.